Akuntansi pemerintah di Indonesia mengalami banyak fase perubahan. Sejak awal merdeka sampai tahun 2003, pengelolaan keuangan di Indonesia didasarkan pada aturan yang diterbitkan oleh Belanda pada tahun 1864, yaitu Indonesia's Comptability Wet atau yang biasa kita kenal dengan ICW. Dalam perjalanannya, warisan kolonial ini mengalami banyak perubahan. Contohnya dari Undang-Undang Nomor 106 Tahun 1864 dan perubahannya menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968. Berikut ini adalah beberapa fase perubahan sistem akuntansi pemerintah di Indonesia. Yang pertama pada tahun 1975. Pada masa ini, pemerintah Indonesia belum mengenal dengan istilah sistem akuntansi. Pada masa ini yang dikenal hanyalah sistem administrasi atau dengan istilahnya sistem tata pengelolaan keuangan. Fase yang kedua itu pada tahun 1979 sampai 1980. Pada masa ini, pemerintah belum mengenal adanya standar akuntansi keuangan. Sistem administrasi dilakukan secara manual dan single entry atau yang biasa kita kenal dengan perhitungan tunggal. Satu-satunya laporan pertanggungjawaban keuangan kepada DPR mengenai keuangan negara dilakukan melalui perhitungan anggaran negara atau yang biasa kita kenal dengan PAN. PAN disusun berdasarkan sumbangan perhitungan anggaran dari departemen atau lembaga yang disusun secara manual dan single entry. Fase ketiga itu pada tahun 1986. Pada masa ini, pemerintah mulai mengusulkan untuk dibentuknya sistem akuntansi pusat dan sistem akuntansi instansi. Dengan mengusulkan disusunnya Bagan Akun Standar dan Standar Akuntansi Pemerintah. Dan pada tahun ini juga dibentuknya unit eselon 1 di Departemen Keuangan yang berfungsi untuk menyusun laporan keuangan dan pelaporan. Pada tahun 1987 sampai 1988 dilakukannya simulasi untuk akuntansi manual di beberapa departemen seperti pekerjaan umum, departemen sosial, dan departemen perdagangan, dan dilakukan di beberapa wilayah seperti Jakarta, Medan, dan Surabaya. Pada tahun 1992 dibentuknya Badan Akuntansi Keuangan Negara atau BAKUN yang memiliki fungsi sebagai Central Accounting Office, yang dimana tidak sekedar untuk melakukan tugas pembukuan tetapi juga mengerti adanya standar akuntansi yang selanjutnya membantu mengimplementasikan sistem yang telah dirancang. Pada tahun 2001 sampai 2002, pada tahun ini ada beberapa perubahan yang terjadi. Yang pertama, tanggal 1 Januari 2001 dilaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di seluruh Indonesia. Yang kedua, adanya perubahan format anggaran dan pelaporannya. Dan pada tahun ini juga mulai dikenal dengan penggunaan akuntansi berbasis kas modifikasian atau modified kas basic, serta penggunaan pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping yang berfungsi untuk melakukan pencatatan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya tahun 2003 sampai 2004. Pada tahun ini terjadinya reformasi akuntansi sektor publik yang dimulai dengan diterbitkannya 3 undang-undang keuangan negara. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Pada tahun 2005, pemerintah mulai menerbitkan standar akuntansi keuangan pemerintah atau yang bisa kita kenal dengan KSAP. Dengan KSAP inilah pemerintah mulai membuat standar akuntansi, dan awal mulanya pemerintah Indonesia mempunyai standar akuntansi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah, di mana standar akuntansi pemerintah ini masih menggunakan pendekatan case towards accrual yang dilakukan dalam pencatatannya. Pada tahun 2005 ini pula, pencatatan laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan dengan menggunakan standar akuntansi pemerintah. Pada tahun 2010, pada tahun ini terjadinya perubahan peraturan pemerintah yang dari Peraturan 24 tahun 2005 digantikan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Nomor 71 tahun 2010, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharuskan menggunakan pendekatan akuntansi akrual penuh atau full accrual accounting, tidak lagi case toward accrual, selambat-lamanya tahun 2015.